Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyu Ratna Pantiani, NPM 1901031052, kelas PGMIC semester 4 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di MI. Dosen pengampu Ibu Dea Tara Ningtyas MPD. Tugasnya yaitu membuat video micro teaching. Saya mengambil materi pelajaran kelas 4 dengan tema indahnya berperilaku terpuji 1. Subtema, aku selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ada yang tidak hadir apa hadir semua? Hadir semua. Ya, bentar ya. Isi absen dulu. Hadir semua kan tadi? Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu punya tepuk cinta untuk kalian. Yuk, berdiri semuanya. 1, 2, 3. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Ya, duduk. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang berperilaku terpuji, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan materi hormat dan patuh. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sikap hormat dan patuh di sekolah, di rumah, atau di tempat lain. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hormat dan patuh. Selanjutnya nanti kalian berdiskusi kelompok. Hormat artinya mengagungkan, sopan atau santun. Sedangkan patuh artinya mentaati atau menuruti. Jadi yang dimaksud dengan sikap hormat dan patuh adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Manusia yang paling berjasa dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Ibu yang sudah membesarkan kita, merawat kita, dan menyayangi kita semasa kecil kita. Sedangkan ayah yang sudah membanting tulang untuk memenuhi segala kebutuhan kita dan mendidik kita hingga dewasa. Banyak jasa orang tua itulah maka Islam menempatkan sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua sebagai kedudukan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seorang bayi digendong oleh siapa? Ibu. Iya. Siapa yang membesarkan kita? Ayah dan ibu. Ya. Lalu apa sih jasa orang tua terhadap kita? Apa jasa orang tua? Merawat dan mendidik kita. Nah, materi yang harus kalian kuasai pada pembelajaran hari ini yaitu sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Contoh sikap hormat
dan patuh kepada orang tua, dan manfaat sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Kalian buka buku kalian halaman 42 sampai 44. Ya Bu. Ibu berikan kalian waktu 10 menit untuk membaca. Sudah selesai membacanya? Sudah Bu. Ya, sekarang kalian bentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nggak boleh lebih dari 4 orang ya. Ya Bu. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah Bu. Ya. Nah, ibu akan membagikan kalian nomor, dan di balik nomor ini sudah ada pertanyaannya. Kalian baca pertanyaannya. Nah, ibu juga udah nyediain kartu kosong. Kartu kosong ini nanti kalian isi jawaban yang udah didiskusikan sama teman-teman kalian ya. Bu. Ya, sekarang perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil nomornya. Ayo maju ke depan. Semua kelompok udah mendapatkan nomornya ya? Udah. Ya. Iya, silakan didiskusikan jawabannya bersama kelompok kalian. Ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusi. Sudah selesai berdiskusinya? Udah. Nanti ibu panggil nomor. Nah, yang merasa nomornya ibu panggil angkat tangannya semua ya. Ya Bu. Ya. Ibu panggil nomor 3. Ya, kelompoknya siapa dulu ya? Kelompoknya Erti. Ya, maju ke depan. Duduk, ya, dibacakan pertanyaannya. Dibacain pertanyaannya yang ada di ini nomor. Ya, dibacain pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Sebutkan contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, jawabannya apa? Jawabannya yang di kartu apa? Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, perkataan lemah lembut itu yang kayak gimana? Coba contohin. Ngomongnya lembut. Kayak gimana ngomongnya lembut tuh? Aku mau main. Oh iya. Jawabannya ini dinempel di sini. Dinempel disesuaikan tempatnya. Ya, ditempel. Ini tadi pertanyaannya apa? Contoh sikap hormat ya. Ya, di sana, sini. Di bawahnya ada apa lagi? Dah, ya. Ya. Kelompoknya Kaila. Ya, kelompok Kaila. Pertanyaannya tadi sama kayak kelompoknya Erti ya? Tidak. Apa itu? Sebutkan contoh sikap hormat dan patuh kepada Kedua orang tua. Ya, pertanyaannya sama kayak kelompoknya Erti tadi. Coba jawaban dari kelompok Kaila apa? membantu kedua orang tua dalam segala hal. Nah, Kaila biasanya bantu orang tua nggak? Bantu ngapain? Mencuci piring Nah, dan terus? membantu nyapu dan Hmm, juga membantu membersihkan membersihkan apa? tempat tidur. Oh iya, bagus ya. Kalian harus bantu orang tua kalian di rumah. Ya, jawabannya ditempel Kaila, disesuaikan ya. Sampai ini sih, sama sikap hormat. Kembali. Ya, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya nomor
Berlama-lama kemudian, Semua kelompok sudah maju ya? Sudah menempatkan jawabannya semua? Sudah, Bu. Ya, Ibu cek dulu ya. Iya, pengertian patuh. Patuh itu artinya menjalankan apa yang ada di peraturan. Yang kedua, pengertian hormat. Hormat itu artinya menghargai, ya benar. Contoh sikap patuh kepada kedua orang tua. Mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua, ya betul. Contoh sikap hormat kepada kedua orang tua. Contohnya di sini ada 3. Berdoa. Apa ini? Berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan lemah lembut. Ya betul. Membantu kedua orang tua dalam segala hal. Benar. Tidak berkata kasar, ya betul. Jawaban kalian sudah betul semua. Yang beri tepuk tangan kepada semuanya. Nah, jadi kita itu harus bersikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Karena Allah telah mewajibkan kita, hambanya, untuk bersikap hormat kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan janganlah kalian menyembah selain Dia, dan berbuatlah baik kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika apabila di antara salah seorang keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan perkataan dan jangan pula kalian membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Ya, Bu. Dan merendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku waktu kecil. Nah, itu tadi arti dari surat Al-Isra ayat 23-24. Jadi kita nggak boleh tuh berkata kepada kedua orang tua kita, apalagi sampai membentak mereka. Dan kita juga gak boleh bermuka masam atau bermuka cemberut di hadapan orang tua. Siapa yang suka cemberut sama orang tuanya? Tidak? Iya, bagus. Dari bersikap hormat dan patuh kepada orang tua itu ada manfaatnya. Di antaranya menghilangkan kesulitan yang dialami. Contoh lainnya lagi itu memperluas rezeki dan memanjangkan umur kita. Pada hari ini kita sudah belajar apa saja? Pengertian, hormat, dan patuh. Contoh sikap, hormat, dan patuh. Yang ketiga, manfaat dari sikap, hormat, dan patuh kepada orang tua. Nah, mengapa kita harus menghormati kedua orang tua? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, apa Elvi? Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa bagi kehidupan kita. Ya, benar sekali. Lalu apa dampaknya jika kita tidak menghormati kedua orang tua? Siapa? Akan mendapat masalah dan sulit mencapai kesuksesan. Ya, benar sekali. Apabila kita tidak menghormati kedua orang tua, kita tuh bakalan mendapatkan masalah dan sulit untuk mencapai kesuksesan. Pada pembelajaran hari ini sudah selesai. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas berperilaku terpuji mengenai hormat dan patuh kepada guru. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan berdoa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum